Orang kalau dia banyak mengingat Allah, saat Allah membagi ampunan dia diingat, saat Allah membagi rahmat dia diingat, saat Allah bagi rezeki dia diingat, saat Allah memberikan keamanan dia diingat, saat Allah memberikan prioritas kepada hambanya dia diingat. Disebut masukin fulan, masukin fulan. Sama, kita punya teman, tahu-tahu teman kita jadi presiden. Wah, langsung tetet, assalamualaikum. Gitu doang, biar diingat. Wah, yang baca, mau jadi menteri loh. Gitu. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Di antara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu, taubatlah kalian kepada Allah, wahai sekalian manusia, taubatlah kalian kepada Allah. Taubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian meninggal dunia. Sebab tuh Allah Ta'ala senantiasa membukakan pintu taubat bagi hambanya malam yugharghir, sebelum dia sekarat. Kalau dia udah sekarat, rohnya udah di tenggorokan, dia udah mau meninggal, nah itu udah ditutup pintu taubat. Selagi dia masih hidup, maka dia bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubu ila Allah qabla an tamutu, taubat kepada Allah sebelum kalian meninggal dunia. Bersegeralah beramal soleh. Taubat jangan ditunda. Begitu juga amal soleh, segerakan. Jangan ditunda. Mau bikin kebaikan jangan ditunda. Jangan ditunda berbuat kebaikan. Qabla an tushghalu, sebelum kita disibukkan dengan hal lain. Sebab kalau ditunda, kita bakal sibuk dengan hal yang lain. Gunakan waktu kita itu kalau emang ada yang mesti digeser, yang digeser bukan amalan akhirat, amalan dunianya yang digeser. Bukan amalan akhiratnya yang digeser. Segera ada kesempatan beramal soleh, bersegerakan. Itu katanya la yatimul khair, kebaikan itu tidak sempurna kecuali dengan satu, ikhfa'uh, sembunyikan. Terus juga tasghiru fi ainik, kecilkan di mata kita. Kecilkan di mata kita. Kebaikan itu menjadi sempurna kalau kita anggap kecil di mata kita. Terus kita sembunyikan daripada amal baik tersebut. Kemudian juga ta'jiluh. Ta'jiluh itu dipercepat, jangan ditunda. Jangan tunda nanti, jangan tunda ntar. Khairul bir ajiluh. Kebaikan tuh yang paling baik kalau dipercepat, jangan ditunda. Jangan ditunda ntar mau bikin baik segera udah, jangan ditunda-tunda. Kalau dunia boleh ditunda, akhirat jangan ditunda. Makin cepat ya makin baik lagi. Katanya tuh i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramal untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Maknanya apa? Kumpulin dunia sebanyak-banyaknya? Enggak, otak ente ngeras, itu salah. Ya, tapi makna beramal untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Dunia ditunda enggak apa-apa. Tunda, anggap ente hidup selama-lamanya. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya 100 tahun lagi juga boleh. Anggap ente hidup selama-lamanya. Itu kalau dunia. Urusan dunia ditunda enggak apa-apa. Tapi kalau akhirat, ka'annaka tamutu ghada, seolah-olah kamu besok mati. Jangan ditunda. Segera. Percepat. Khairul bir ajiluh. La yatimul ma'ruf illa bita'jilih, tasghirih fi ainik, wa ikhfa'ih. Baik. Segera, jangan ditunda kebaikan. Wasilul ladzi bainakum baina rabbikum. Bangun hubungan. Bangun hubungan antara kalian dengan Allah. Ada orang tuh kan mau membangun hubungan dengan negara ini, dengan negara itu. Kenapa? Biar ekonomi kita enak. Jadi kita mau beli minyak gampang, mau impor ini gampang, mau beli ini gampang. Wah, dia udah atur sedemikian rupa. Jalin hubungan. Kenapa? Soalnya tuh negara itu dia punya minyak. Kalau hubungan kita sama dia bagus, bisa lebih murah. Kemudian juga kita nggak diembargo minyak.
energi bisa kita dapatkan, jalin hubungan ke sana dan ke sini. Nah sekarang langit, bumi semuanya milik Allah Ta'ala, jalin hubungan dengan Allah. Insya Allah Ta'ala jadikan alam semesta khidmah kepada kita. Kalau kita jalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Silul ladzi bainakum baina rabbikum. Bangun hubungan antara kita dengan Allah. Bagaimana? Dengan banyak zikir. Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ingat kalian. Sebut aku, disebut oleh Allah Ta'ala. Kan orang tuh makanya kadang tuh kalau sama pejabat, kalau lebaran tuh kirim ucapan, karena biar diingat sama kita. Kirim ucapan, kirim apa namanya, parcel apa tuh. Kirim parcel, kirim buah, dia ngawinin, kirim ucapan, kirim karangan bunga, kirim macam-macam, biar dia ingat. Begitu, biar dia ingat. Kenapa? Kita punya kepentingan sama dia. Emang kita nggak punya kepentingan sama Allah? Kita nggak punya keperluan sama Allah. Kita punya kepentingan sama Allah saat kita sakaratul maut. Kita punya kepentingan sama Allah saat kita digotong ke kuburan kita. Kita punya kepentingan sama Allah waktu kita dibaringkan di liang lahat. Kita punya kepentingan sama Allah untuk hari kiamat saat kita dibangkit dari lubang kubur. Kita punya misi, kita punya urusan. Ayo jalin hubungan. Biar kita selalu diingat oleh Allah, nggak dilupakan. Bagaimana? Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ingat kalian. Bikathrati dzikrikum lahu. Dengan kalian banyak berzikir kepada Allah. Apa ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Anak Adam tidaklah melakukan sebuah amalan yang paling ampuh untuk menyelamatin dia dari siksa Allah melebihi zikir kepada Allah. Itu zikir adalah amalan yang paling ampuh untuk menyelamatin orang dari siksanya Allah. Hakadha. Orang kalau dia banyak mengingat Allah, saat Allah membagi ampunan dia diingat, saat Allah membagi rahmat dia diingat, saat Allah bagi rezeki dia diingat, saat Allah memberikan keamanan dia diingat, saat Allah memberikan prioritas kepada hambanya dia diingat, disebut masukin fulan. Sama kita punya teman, tahu-tahu teman kita jadi presiden, wah langsung tetet assalamualaikum gitu doang, biar diingat, wah yang baca mau jadi menteri loh gitu. Hakadha bikathrati dzikrikum lahu. Waqal badir bil amal. Segera dalam beramal, jangan ditunda. Kalau mau beramal jangan ditunda. Hal tantaziruna ila fitanan ka qita'il lailil muzlim. Hati-hati sebelum datangnya fitnah. Fitnah, musibah, bencana. Bencana yang menyerbu akal, menyerbu hati, menyerbu moral. Ibarat itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Tsunami. Bisa kabur gak kita dari tsunami? Bisa. Kabur ke tempat yang tinggi. Gempa. Ya, kabur dari gempa. Ya bisa juga sih keluar dari dari gedung, dari bangunan. Cari ke tempat yang aman. Begitu. Terus gunung meletus, erupsi. Ya, lari menjauh. Bisa kebakaran, kita bisa kabur dari itu semua. Tapi bagaimana caranya kita kabur dari malam hari? Ini malam hari mendekat, kita mau kabur dari malam hari, kemana? Lari ke gunung, kena malam. Lari ke hutan, malam. Lari ke lautan, malam. Begitu. Hatta kita naik pesawat, tetap aja dikejar malam di belakang kita. Keudak juga. Cuma tinggal tunggu waktu aja. Bersegera beramal. Apa yang kita tunggu? Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah. Musibah, bencana, teror yang menyerang akal, menyerang moral, menyerang akhlak, menyerang din, agama. Itu ibaratnya seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang nggak bisa berkelit kemana-mana. Gelap gulita.
Tahu kan kalau malam gelap, jalanan tuh nggak kelihatan dengan jelas. Mana jalanannya, mana pijakannya. Jangan-jangan yang dipijak adalah lobang. Jangan-jangan yang dipijak adalah duri. Jangan-jangan yang dipijak adalah lumpur. Nah itu akhir zaman seperti itu. Sebelum datangnya akhir zaman itu, fitnah yang membuat orang bingung kemana mesti melangkah. Kecuali orang yang udah mahir yang diikutin. Gara-gara kebingungan tersebut, gara-gara fitnah tersebut, yusbih rajul fiha mu'min wa yumsi kafir. Ketemu pagi masih beriman, sorenya udah jauh dari nilai keimanan. Dalam keadaan kafir. Kufur di sini itu anwa, maratib. Yang terbesar adalah kufur billah. Terus juga ada juga kufur kecil, peringkat yang kecil. Waliyadzubillah min dzalik. Tadinya mukmin, maka sorenya udah menjadi kafir. Sore ketemu atau malam hari ketemu sama dia, mukmin, beriman. Pulang ke rumah masing-masing, tidur. Saat dia pulang ke rumah pagi ketemu, udah berubah menjadi kafir. Dalam beberapa jam aja. Karena fitnah yang gelap gulita tersebut. Apa? Artinya perubahan itu dari teman duduk. Perubahan tersebut bahkan aspeknya dari rumah dia. Dari rumah dia. Ada sesuatu yang merubah dia di dalam rumahnya. Yang merubah dia di rumahnya. Merusak dia di dalam rumahnya sendiri. Merusak dia di dalam lingkungannya sendiri. Merusak dia di mana namanya? Di tempat kerjaannya dia, ataupun di jalanan dia, atau ketemu siapa, atau apa yang dia buka di HP-nya. Terkontaminasinya di mana? Di mana kena virusnya nih dia. Jadi pagi ketemu masih mukmin, udah masing-masing ada urusannya, sore udah berubah. Loh, lu kenanya di mana? Malam ketemu menjelang tidur masih mukmin. Pulang ke rumah masing-masing ketemu pagi udah berubah. Kenanya di mana? Sedrastis itukah? La ilaha illallah. Makanya mukmin harus berhati-hati. Berhati-hati. Jangan sampai yabi' dinahu bi'aradin yasir minad dunya. Menjual agamanya dengan sesuatu yang sedikit daripada dunia. Ngejual agama. Gimana ngejual agama? Agama itu ad-din, termasuk akhlak agama, moral agama. Sifat yang indah agama, istiqamah agama, salat jamaah ada din. Agama. Kebersihan hati ada huwa din, agama. Dia ngejual agamanya hanya demi sesuatu yang sepele dari duniawi. Apa sesuatu yang sepele dari dunia tersebut? Ya, bisa harta, bisa tahta, kedudukan. Dunia semuanya kecil. Jangan mau ditukar sama akhirat. Ada satu orang tuh sahabat Nabi SAW keluar dari masjid, dapetin itu orang tuh dikelilingi sama orang lain di pasar dalam keadaan stres ataupun depresi. Ditanya, maluh, kenapa ini orang, kenapa dia? Maka dijawab, ya Rasulullah, ini orang tadi datang ke pasar, dia bawa untanya dia. Untanya dia ikatkan, dia tambatkan di sini. Maka tahu-tahu unta tersebut dia pergi ngurus hajatnya dia, tahu-tahu unta itu hilang. Untanya hilang. Dia balik ke tempat yang sama, untanya hilang. Maka dia stres, depresi. Unta mahal, yang dia punya unta yang bagus. Maka akhirnya Rasulullah, rupanya dia depresi gara-gara kehilangan unta. Zanantu annahu fatathu takbiratul ula mal imam. Saya kira depresinya dia gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Imam takbir sholat dia ketinggalan. Saya kira depresi gara-gara ketinggalan itu. Katanya cuma gara-gara unta. Maka itu orang yang lagi depresi dia tanya, ya Rasulullah, emang takbiratul ihram bersama imam lebih mahal daripada untanya saya? Dia bilang lebih mahal dari unta seisi dunia. Dari untamu dan unta seisi dunia. Kata